saya Diva Aulia Isabila dengan NIM 035 asal kelas 1A program studi sarjana terapan kebidanan Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan video mengenai komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan bidan kepada pasien selama menangani kasus pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi Bu Bidan. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Ya, selamat pagi. Atas nama Ibu siapa nggih? Atas nama Ibu Zidni. Oh, nggih atas nama Ibu Sydney nggih. Apa ada yang bisa saya bantu? Dan saya mau menanyakan kondisi anak saya. Apakah boleh dan siap? Kira-kira 2 hari mendatang mau saya ajak vaksinasi polio di desa saya. Apakah boleh nggih? Saat ini usia anaknya kalau boleh tahu berusia berapa nggih Bu? Untuk usia anak saya 3 bulan Bu Bidan. Usia 3 bulan. Ini. Kalau boleh tahu, putrinya dalam waktu dekat kemarin apakah memiliki riwayat sakit, pernah sakit, apa justru saat ini sedang sakit, atau bagaimana nggih Bu? Boleh diceritakan? Anak saya 2 hari lalu diare, namun diare ringan dan sejak tadi malam agak demam. Diarenya sudah 2 hari yang lalu. Kemudian apakah sudah panjenengan beri obat? Alhamdulillah sudah Bu Bidan, saya beri obat oralit. Kalau begitu, begini saja. Sekarang saya mencoba untuk melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk mengecek kondisi fisik bayinya Ibu, apakah sehat, normal. Kemudian sekaligus saya nanti juga mengecek suhu tubuh bayinya, apakah sudah menurun demamnya atau masih tetap demam seperti itu nggih Bu? Apakah panjenengan bersedia? Nggih Bu Bidan, saya bersedia. Panjenengan presni mawon. Monggo pun. Jadi begini, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, kondisi adik bayinya normal kok Bu, dari berat badannya, kemudian panjang lingkar lengannya juga normal, semuanya normal, kondisi fisiknya juga normal. Hanya saja memang ternyata untuk demamnya ini masih belum turun. Ini tadi saya periksa, demamnya masih 38,5 derajat Celcius. Terus bagaimana Bu Bidan? Saya khawatir. Kalau dilihat berdasarkan pemeriksaan hari ini ya Bu, menurut saya sebaiknya rencana untuk panjenengan membawa bayi melakukan vaksinasi polio di desa panjenengan sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi bayinya masih kurang sehat, masih kurang fit. Begitu Bu Bidan, apakah jika saya tetap memaksakan melakukan vaksinasi polio, anak saya akan sakit ya? Sebenarnya bukan menjadikan lebih sakit nih Bu, hanya saja berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini kondisi bayi Ibu ini kan memang kurang fit. Jadi disarankan untuk tidak mengikuti vaksinasi.
karena demam dan diare ringan ini merupakan salah satu kontraindikasi untuk melakukan vaksinasi polio. Jadi apa sih kontraindikasi itu? Di dalam dunia kesehatan, kontraindikasi ini merupakan suatu kondisi di mana mengakibatkan seseorang tidak boleh melakukan tindakan medis tertentu. Nah, demam ringan maupun diare ringan ini menjadi salah satu kontraindikasinya, sehingga bayi yang mengalami diare maupun demam tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi polio. Dikhawatirkan nanti bisa memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Kalau boleh tahu, memangnya efek sampingnya seperti apa ya Bu? Efek sampingnya kalau semisal panjenengan tetap memaksakan Ananda untuk melakukan vaksinasi polio, salah satunya itu nantinya dikhawatirkan bisa terjadi mual muntah, kemudian demam. Nah, kalau hal tersebut terjadi, itu panjenengan harus segera menghubungi tenaga kesehatan agar bayinya mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Kalau begitu, ini ditunggu dulu sampai sembuh, dia tidak membahayakan anak saya ya nggih? Nggih, benar Ibu, ditunggu sampai sembuh terlebih dahulu sampai pulih fit kembali adik bayinya. Begini saja, saya berikan penjelasan detailnya bagaimana untuk proses membantu penyembuhan adik bayinya selain diberikan obat. Begitu nggih? Oh iya Bu Bidan, monggo boleh banget. Untuk diarenya sendiri, strateginya Ibu untuk mengatasinya, nah setelah selain diberikan obat Ibu juga bisa memberikan ASI eksklusifnya harus tetap jalan terus. Gunanya apa? Agar nutrisi bayinya ini tetap ada, karena kan sedang sakit Bu. Selain itu, ASI sendiri ini bertujuan untuk menjaga adik bayinya tidak terdehidrasi, seperti itu. Selain itu, setelah diberikan ASI eksklusif, Ibu juga harus menjaga kebersihan adik bayinya, baik kebersihan pribadi adik bayinya maupun lingkungan sekitarnya. Jadi Ibu harus rajin-rajin mengganti popok bayinya. Kemudian jika ada orang lain seperti keluarga atau panjenengan sendiri, mungkin jika ingin bersentuhan atau melakukan kontak fisik dengan bayi, sebaiknya dipastikan terlebih dahulu apakah sudah dalam keadaan bersih. Sebaiknya sebelum melakukan kontak fisik dengan bayi, mencuci tangan terlebih dahulu. Pokoknya harus dipastikan sebelum menyentuh bersentuhan dengan bayi ini tadi harus dalam kondisi bersih. Karena bayi yang diare ini memerlukan kondisi yang bersih. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor penyebab diare itu karena adik bayinya berada di lingkungan yang kurang bersih. Sehingga dikhawatirkan kalau ada orang yang bersentuhan dengan adik bayinya, di mana adik bayinya ini bersentuhan dengan orang yang kurang bersih, nanti ditakutkan bakteri yang dibawa oleh orang tersebut berpindah menempel pada adik bayinya, seperti itu. Oh begitu, baik saya Ibu. Kemudian saya mau tanya, bagaimana cara cepat agar meredakan demam anak saya selain diberi kompres dan diberi obat? Untuk tips penanganan demamnya sendiri, selain diberikan obat, sebenarnya hampir sama dengan strategi penanganan diare. Salah satunya yaitu tadi memberikan ASI eksklusif untuk menjaga nutrisi bayinya agar tetap ada meskipun sedang sakit. Kemudian adik bayinya harus mendapatkan jam istirahat yang cukup. Kemudian menjaga lingkungan di sekitar adik bayinya suhunya stabil, tidak naik turun, stabil. Kemudian bisa ketika ingin memandikan adik bayinya dalam kondisi menggunakan air hangat, seperti itu Ibu, salah satunya. Kalau begitu, terima kasih banyak Bu atas tips yang telah diberikan. Nggih, sami-sami Ibu, senang bisa membantu. Juga sudah menjadi kewajiban dan tugas saya untuk menyelesaikan dan memberikan solusi mengenai permasalahan
kesehatan, khususnya permasalahan ibu dan anak. Semoga adik bayinya cepat sembuh ya Bu, agar bisa cepat melakukan vaksinasi. Nanti apabila dalam jangka waktu 3 sampai 4 hari mendatang masih tidak kunjung sembuh, Ibu Zidni bisa melakukan konsultasi dengan saya kembali, bisa menghubungi saya kembali. Amin, amin. Nggih, siap Ibu. Semoga anak saya cepat sembuh dan secepatnya mendapatkan vaksinasi polio. Nggih, Ibu. Untuk mengenai periode vaksinasi polio ini masih lama kok Bu, tidak usah khawatir. Masih banyak daerah dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengadakan vaksinasi polio. Jadi ibunya tidak usah khawatir. Dipastikan saja terlebih dahulu kondisi bayinya sudah sembuh, fit kembali, baru boleh untuk melakukan vaksinasi. Nggih, Bu Bidan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin informasi yang saya berikan kurang jelas, monggo ditanyakan kalau misalkan ada. Sepertinya sudah cukup, Bu Bidan. Penjelasannya sudah cukup jelas. Alhamdulillah kalau begitu nih Bu. Harapan saya semoga informasi yang saya berikan tadi cukup untuk menambah strategi panjenengan dalam mengatasi adik bayinya yang sedang sakit. Kemudian sekarang Ibu Zidni sudah boleh meninggalkan ruangan. Sudah selesai Ibu. Terima kasih, Bu Bidan. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum, Bu Bidan. Nggih Bu, sami-sami. Waalaikumsalam. Tetap lagi ya. Berikut tadi merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan bidan terhadap pasien selama melakukan pelayanan kesehatan. Dari video tersebut terlihat bahwasannya dalam melakukan pelayanan kesehatan, bidan menerapkan konsep komunikasi verbal dan nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini digunakan bidan untuk mempertegas maksud dari komunikasi verbal sehingga informasi yang diterima oleh pasien dapat diterima dengan mudah dan dapat dipahami dengan maksimal. Selain itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan, bidan juga menerapkan etika berkomunikasi yang benar dan baik dengan menerapkan salam dan sapa, kemudian menanyakan identitas terlebih dahulu kepada pasiennya, memberikan kesempatan pasien untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan hal-hal yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut kepada pasien. Dan sekaligus bidan dalam menyampaikan informasi juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Semoga video tersebut bisa kita jadikan tambahan wawasan bersama dan informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan konsep komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan bidan kepada pasiennya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi.